Zaman sekarang, orang-orang tidak perlu repot lagi jika ingin berselancar di dunia maya. Pasalnya, berkat teknologi Wi-Fi, orang-orang kini tinggal mencari sinyal Wi-Fi tersebut dan mereka bisa langsung menggunakan internet. Namun perangkat teknologi nirkabel ini kebanyakan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal. Nih akuarium udah kosong bertahun-tahun. Kali aja di got ada ikan, biar dimasukin ke akuarium. Ada tuh, ada airnya. Taruh lu sini ya. Gua mau ngambil ikan dulu. Bentar, biar isi. Itu kali tuh. Ada ikannya kali ya. Gitu. Bang. 2.000. Bang. Ini. Ini namanya akuarium, bukan kotak amal. Enak aja. Nih cincin saya dari Kapolres, sabuk saya Herpes, enak aja masa ngasih 2.000. Lumayan bang, mulai dikit. Iya, udah makasih nih kalau gitu bang ya. Sering-sering ya. Ini emang kalau orang beramal tuh nggak lihat sikon. Orang pakai dasi, pakai kemeja, masih dikasih duit. Emang mulia tuh si bapak tuh ya. Mudah-mudahan masuk surga ya Unikers ya. Tapi ngomong-ngomong, lu belum buka acara ya? Boleh membuka acara dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unikers. Ketemu lagi bersama Bang Ule Kribo ya. Yang pasti nih setengah jam ke depan Ule bakal kasih informasi yang lucu-lucu sama yang unik-unik nih Unikers ya. Hanya di Uniknya tuh di sini. Pokoknya di mana-mana deh. Tapi ngomong-ngomong Unikers nih, Ule punya akuarium. Akuarium Ule udah kosong dari kurang lebih 10 tahunan lah. Untung nggak berlumut ya. Ule mau isi ikan ya. Mau nyari di got ikan cere atau ikan apa nah. Yang penting ada ikan di dalamnya. Kalau bisa ikan yang nggak usah diisi pakai air. Nah itu dia tuh. Yaudah Unikers ya. Unikers mending tonton dulu nih. Sebelumnya Ule pengen nyari-nyari dulu ikan. Unikers tonton dulu nih. Ada video yang unik kayak lagi piknik. Yang asik kayak lagi di Tasik. Yang santai kayak di pantai. Entah encis, muter. Tonton dulu ya. Tonton nih. Pokoknya unik deh. Nyari dulu ikan. Mana gotnya? Got di mana lagi got nih? Pemulung bangun sekolah. Hidup dalam keterbatasan bukan berarti tidak bisa membantu sesama. Seperti yang ditunjukkan oleh Yosef Bikololong, warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski berprofesi sebagai pemulung dengan segala perekonomian pas-pasan, dia mampu membangun PAUD dan sekolah menengah pertama bagi anak-anak jalanan dari keluarga yang tidak mampu, khususnya bagi anak-anak pemulung. Sekolah miliknya itu yang berada di rumahnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan juga sekolah menengah pertama Surya Mandala. Selain membangun sekolah, sesekali bapak 5 anak itu ikut memberikan bimbingan kepada anak didiknya bersama guru-guru yang secara sukarela mengabdi di sekolah tersebut. PAUD milik pemulung ini didirikan sejak Juli 2007 silam. Sementara SMP Surya Mandala sendiri dirintisnya sejak tahun 2012 dan kini memiliki 60-an siswa dari 3 kelas yang ada. Yosef mengaku membangun sekolah tersebut karena prihatin dengan anak sesama pemulung yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Mula-mula dirinya membangun PAUD, kemudian membangun SMP setelah mengumpulkan uang selama 3 tahunan. Kedepannya, Yosef ingin mendirikan sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMK di lokasi yang sama, jika memiliki dana. Dia berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu sekolah. Mudah-mudahan impian Bapak Yosef bisa terwujud ya Unikers. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fabianus Benge melaporkan.
tradisional. Semakin berkembangnya teknologi berdampak besar bagi perkembangan game di dunia. Banyak bermunculannya konsol game dengan spesifikasi tinggi merupakan bukti dari hal itu. Grafis gambar yang ditawarkan konsol-konsol game itu pun nyaris sempurna dan membuat para penikmat game seakan dimanjakan oleh konsol-konsol tersebut. Kondisi ini pun perlahan mengerus permainan tradisional yang ada jauh sebelum konsol game itu diciptakan, seperti Engrang, Congklak, dan masih banyak lagi. Namun ternyata ada komunitas yang tidak terpengaruh dengan perkembangan teknologi game yang ada. Mereka tetap bertahan dengan permainan tradisional. Komunitas-komunitas tersebut antara lain komunitas Gudang Dolanan Nasional, Kampung Dolanan, Simantra, dan Anak Bawang. Tidak hanya mencintai permainan tradisional, komunitas-komunitas tersebut juga mencoba membangkitkan kebudayaan Indonesia yang mulai tergeser oleh kemajuan teknologi. Seperti yang mereka lakukan pada festival permainan tradisional di Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Di acara tersebut, mereka menawarkan para pengunjung beraneka permainan seperti engkrang dan congklak secara gratis. Tidak hanya itu, di sini juga dijual berbagai permainan tradisional seperti congklak dan bola kelereng. Rencananya pada bulan Mei nanti akan dicanangkan sebagai tahun kebangkitan permainan tradisional. Tuh kan Unikers, ternyata permainan tradisional juga tidak kalah menarik loh dibanding dengan konsol game seharga jutaan rupiah. Juga nih. Wah, nih dia nih. Bener nggak salah tempatnya, datang juga ke toko ikan. Boleh mau nyari ikan koki nih. Kok kagak ada ya ikan koki ya? Ini ikan koki, ini ikan kokinya datang baru diomongin. Ini sini bentar. Tapi ngomong-ngomong Unikers, gimana videonya udah unik belum? Udah lucu belum? Ya? Yang pasti masih ada lagi video yang unik-unik dan juga yang lucu-lucu. Ini Mas ikan koki bukan? Kita yang jaga sih. Oh yang jaga, maaf nih. Ini kebetulan nih, saya bawa akuarium bagus nih. Hah? Ini masa buat dimakan, ini buat diisi ikan. Soalnya tadi saya datang ke tukang jual akuarium yang lawakan. Ini ditawar 10.000, mending saya isi ikan. Ini ngomong-ngomong bang, ini ikan gede, akuariumnya gede. Kagak ada ikan yang gedean gitu, ikan koki, ikan kecil-kecil gini. Di sini bukan toko ikan sih sebenarnya. Hah? Itu, saya taruh sini nggak apa-apa ya? Ini jadi bukan toko ikan. Maksudnya emang toko apa? Khususnya khusus aquascape sih. Jadi di sini nggak jual ikan? Ikan ada, cuman yang kecil-kecil kita nggak ngadain yang gede. Oh ikan koki nggak ada? Koki kita Ikan, nggak ada. ikan poji? Itu ada. Nggak ada? Ikan duyung, putri duyung nggak ada? Nggak ada. Oh jadi di sini khusus apa? Aquascape. Aquascape. Apaan tuh aquascape bang? Aquascape itu mencocok tanaman di dalam akuarium. Jadi bercocok tanam di dalam akuarium? Iya. Cocok tanam gimana? Hah? Padi gitu? Padi bisa? Apa di Oh enggak? Oh khusus emang apaan aja bang? paling tanaman yang kayak gini. Oh tanaman yang gini-gini ya? Oh jadi ini pohon bisa sampai ke atas gitu? Oh Paling bagus ya? lagi. Oh beda lagi? Iya. Yang jelas saya pengen tahu lebih dalam lagi mengenai aquascape nih ya. Yang pasti Unikers nih, mending Unikers tonton dulu nih. Masih ada lagi video yang lebih unik lagi kayak lagi piknik. Lebih asik kayak di Tasik, lebih santai kayak di pantai. Bang ngomong ya. Entak, encis, enter. Gitu ya, coba. Bareng-bareng ngomong nih. Entak, encis, entar. Coba ya. Entak, encis, enter. Entak, encis, enter. Entak, encis, entak, encis, entak, encis. Ngomong maju entak, encis. Domba Wi-Fi. Zaman sekarang, orang-orang tidak perlu repot lagi jika ingin berselancar di dunia maya. Pasalnya, berkat teknologi Wi-Fi, orang-orang kini tinggal mencari sinyal Wi-Fi tersebut dan mereka bisa langsung menggunakan internet. Namun perangkat teknologi nirkabel ini kebanyakan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di kota besar. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di kampung atau desa? Baru-baru ini peneliti dari Universitas Lancaster memiliki solusi yang terbilang nyeleneh agar orang yang tinggal di pedesaan Inggris tidak perlu lagi kesulitan mencari sinyal Wi-Fi.
Caranya adalah dengan memanfaatkan domba. Loh, domba? Kok bisa ya jadi perangkat Wi-Fi? Gimana ya caranya Unikers? Ya, caranya adalah para domba-domba tersebut dipasangi dengan kalung pemancar Wi-Fi. Kalung pemancar Wi-Fi tersebut mampu memancarkan sinyal hingga 5 km. Selain bisa memancarkan sinyal Wi-Fi, pemancar di kalung domba tersebut juga bisa membantu orang-orang yang sedang tersesat. Para domba-domba ber-Wi-Fi ini merupakan bagian dari uji coba Universitas Lancaster yang diberi nama Proyek Internet of Things. Diharapkan dengan proyek ini, para domba-domba tersebut tak hanya bisa memancarkan sinyal Wi-Fi, namun juga untuk mengetahui pergerakan para domba serta kondisi lingkungan terkini. Kalau proyek ini benar-benar dijalankan, jangan kaget ya Unikers, jika suatu saat nanti para petani mencangkul di sawah sambil internetan. Ya. Tapi Unikers gimana? Udah unik belum tadi videonya? Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Unikers semua. Ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, mengirimkan Cipta Timuran. Ngapain pada pegang ini? Siapa? Tapi ngomong-ngomong nih, balik lagi tentang aquascape. Tadi kan aquascape itu adalah seni bercocok tanam di dalam air. Iya. Berarti kalau padi nggak bisa? Padi itu di luar. Oh, di luar gitu ya. Emang tanaman apa kayak gimana sih yang bisa ditanam? Contohnya apa? Kayak kadaka, terus Kadaka. sorry. Oh, sorry. Ya, siapa? Stemland. Hah? Stemland. Ngomongnya sama Unikers, sorry gitu. Sorry gitu. Sorry. Kayak apa yuk? Stemland, terus Stemland. tanaman yang karpet juga ada. Karpet. Terus contohnya yang paling banyak dibeli apa? Itu tanaman-tanaman yang biasanya belakang, ada yang depan nanti. Nanti ngikutin. macam-macam berarti banyak ya. Kalau ikan-ikannya kayak gimana Bang? Ikan sebenarnya ada di belakang nanti. Ada, bisa kesini? Bisa nih sekalian kita lihat di sana. Ayo. Ini nggak apa-apa kesini ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Hilang juga Bisa nggak gua serokan aja. 2.000 lumayan. Hilang 2.000. Unikers kita ikut ke belakang yuk. Ayo. Nah. Bingung ya? Ya belum masuk. Main masuk sendiri. Ya. Ini ikan-ikannya Pak? Di sini, Mas. Wah, ini ikannya emang nggak ada yang gede-gede Bang? Emang semua Aquascape pada itu kecil-kecil gini ya? nggak ada yang gede. Oh, kenapa nggak ada yang gede Bang? Saya bisa ngerusak ke pasir, nanti ke tanamannya nanti merusak. Oh gitu. Kalau misalnya yang paling banyak orang beli ikannya ikan yang mana? Itu neon kebanyakan. Mana neon? Ha. Lampu. Itu ikan. Ikan mana neon? Ikan neon. Ini neon. Nah, terus ada Oh. sebelumnya. Ini neon. Oh yang ini juga neon ya? Iya, Ini warna biru. warna biru. Oh berapaan satunya Bang ini Bang kecil-kecil gitu? Itu biasanya 2000-an itu deh. Satu ekor 2.000. 1 ekor. Waduh. Satu ekor 2.000 nih Kes nih, yang neon begini. Ini ikan neon. Ini ikan cere ya? Itu gapi, bukan? Gapi. Beda lagi. Berapa nih? Itu sama dia. 2.000. Kayaknya, Wih, 2000. lucu ya kalau udah begini ya. Oh, buntutnya emang warnanya oranye. Warna oranye. Masih banyak lagi jenisnya sebenarnya. Masih banyak lagi Masih jenisnya. banyak lagi. Oh, jadi banyak banget jenis-jenis ikan yang ada di aquascape Bang ya. Tapi emang harus ikan yang seperti ini. Iya, yang Ini kecil-kecil. ikan air tawar, air laut atau gimana? Tawar. Oh, ini tawar semuanya. Tawar semua. Oh, kalau gitu main badminton lagi. Iya. Oh, jadi ini semua jenis-jenis. Ada berapa sih jenis ikan yang ada di aquascape? Oh, banyak gitu Mas. Banyak, salah satunya atau 10-nya, salah 10-nya? Neon, Neon. terus rasbora.